Ohayo gozaimasu, minasan, Kei desu. Halo teman-teman, aku Kei. Oke guys, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu sekyaku atau etiket dan teknik melayani tamu. Di bab ini, fokus utamanya itu bagaimana seorang staf hotel berinteraksi langsung dengan tamu. Jadi, di bab 3 ini nanti akan dibagi jadi 6 bagian. Yang pertama ada aisatsu atau salam, yang kedua Shisei to ojigi, sikap badan sama cara membungkuk. Ketiga, hanoshikata atau cara bicara sama keigo atau bahasa hormat di Jepang. Yang keempat, sekyaku hoho atau teknik-teknik layanan spesifik buat macam-macam situasi. Yang kelima, dengwatayo atau etika telepon. Dan keenam, kuremutayo atau cara nanganin komplain tamu. Nah, ini kita bakal bahas satu-satu ya. Masuk ke topik pertama, yaitu aisatsu atau salam dan ungkapan. Dan salam ini itu bagian dasar dari setiap pelayanan. Jadi, salam yang baik itu bakal bikin tamu ngerasa nyaman selama menginap. Dan di sisi lain juga bisa membuat suasana kerja staf itu jadi lebih positif. Nah, ada 4 unsur penting yang harus diperhatikan waktu memberi salam pada tamu. Yang pertama, akaruku genki ni egao de. Jadi, ekspresi wajahnya itu harus ceria, bersemangat, dan penuh senyum yang natural gitu. Yang kedua, aite ni todoku koe de. Jadi gunakan volume suara yang pas dan harus terdengar jelas oleh tamu. Yang ketiga, aite no me o mite, yaitu eye contact atau kontak mata. Jadi mata itu harus melihat ke mata lawan bicara. Yang keempat, kimochi o komete, atau ucapkan salam dengan sepenuh hati. Jadi salamnya itu bukan kayak sekedar basa-basi gitu. Selanjutnya ini ada 8 ungkapan standar dalam bahasa Jepang yang perlu dihafal karena bakal sering banget untuk diucapin saat melayani tamu. Yang pertama, ini mungkin sering didengar di resto-resto juga ya. Ada irashaimase. Ini diucapkan saat tamu baru datang ke hotel atau resto. Yang kedua, arigatou gozaimashita. Ini diucapkan waktu tamu pulang. Yang ketiga, hai kashikomarimashita. Ungkapan ini tuh digunakan waktu staf bisa memenuhi permintaan tamu. Yang keempat, moshiwake gozaimasen. Ini ungkapan untuk meminta maaf. Jadi penting untuk diingat kalau setelah meminta maaf, kejadian tersebut tuh harus segera dilaporkan ke joshi atau atasan. Yang kelima, ada osore irimasu ga. Ini tuh digunakan saat staf perlu meminta tolong atau meminta pengertian pada tamu. Yang keenam ada omatase itashimashita. Ini diucapkannya ketika tamu udah selesai nunggu. Yang ketujuh ada shosho omachi kudasai. Ini diucapkan ketika staf akan membuat tamu menunggu. Yang kedelapan ada shitsurei shimasu. Ini bisa diucapkan waktu hendak masuk ke kamar tamu, keluar dari kamar tamu, atau saat mendekat dan menjauh dari meja tamu di restoran. Selain yang tadi kepada tamu, etika salam ini juga berlaku kepada sesama rekan kerja atau jugyoing. Beberapa ungkapan yang sering pakainya tuh ada ohayo gozaimasu. Diucapkannya ketika baru datang bekerja. Yang kedua ada osaki ni shitsurei shimasu. Diucapkan ketika kita yang hendak pulang kerja duluan gitu. Yang ketiga ada otsukare sama deshita. Ini diucapkan kepada rekan kerja yang hendak pulang duluan. Yang keempat ada kyukei ni hairimasu. Diucapkan saat hendak pergi istirahat. Yang terakhir ketika memanggil rekan kerja itu bisa dibiasakan menggunakan myoji alias nama keluarga ditambah sang di belakangnya. Kayak Kawanishi-san atau Yonashiro-san, seperti itu. Lalu ke topik selanjutnya, Sekyaku no Kihon Shisei to Ojigi. Ini membahas soal postur tubuh yang benar sama tata cara membungkuk atau ojigi ketika berhadapan sama tamu. Nah, ada 4 hal dasar dalam mengatur postur tubuh waktu melayani tamu. Yang pertama itu Seisuji wo nabasu, atau punggung harus tegak lurus. Yang kedua, onaka wo hiki, ago wa karuku hiku. Jadi perut sedikit ditarik ke dalam dan dagu sedikit ditarik ke bawah. Yang ketiga, kata no chikara o nuki, migite wo shita ni karuku kasaneru.
Jadi bahu dibiarkan rileks. Nah, untuk posisi tangan diletakkan secara ringan di perut bagian bawah, dengan tangan kanan berada di bawah tangan kiri. Khusus untuk staf yang pria, lengan ini boleh juga dibiarkan lurus secara natural di samping badan. Lalu yang keempat ada shizen na hyojo de egao wasurenai. Jadi ekspresi wajah itu tetap dijaga secara alami dan jangan pernah lupa untuk tersenyum pada tamu. Lalu di Jepang itu membungkuk atau ojigi itu kan udah bagian dari budaya untuk menunjukkan rasa hormat. Nah, ini juga ada aturannya. Yang itu bisa dengan lihat wajah sambil mengucapkan salam, baru setelahnya membungkuk. Ojigi sendiri ada 3 jenis berdasarkan sudut bungkukannya. Yang pertama ini ada eshaku. Sudutnya itu 15 derajat. Biasanya dipakai saat berpapasan dengan tamu di lorong atau saat mendekati atau meninggalkan meja makan tamu. Lalu yang kedua ada futsurei atau keirei. Ini sekitar 30 derajat. Ini tuh ojigi standar yang paling sering dipakai. Contohnya itu saat menyambut kedatangan tamu. Lalu yang ketiga ada seikerei, sekitar 45 derajat, dipakai untuk menunjukkan rasa hormat tertinggi seperti saat mengantar tamu pulang atau ketika menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. Selanjutnya masuk ke topik ketiga, Sekyaku no Sai no Hanashikata. Ini fokus ke gaya komunikasi verbal sama penggunaan bahasa Jepang yang sopan atau keigo saat berinteraksi dengan tamu. Nah, ketika berbicara, perlu selalu ingat untuk eye contact sama tamu, tersenyum, juga menggunakan intonasi yang akaruku haki-haki, alias ceria, jelas, dan bersemangat. Hal penting lainnya itu jika tamu memberikan permintaan atau request khusus yang mendadak, aturannya adalah jangan pernah langsung menolak permintaan tersebut. Jadi perlu dipikirin dulu cara untuk memenuhinya. Kalau nggak bisa atau nggak punya wewenang untuk memutuskan, itu wajib diskusi terlebih dahulu dengan joshi atau atasan sebelum memberikan jawaban kepada tamu. Nah, keigo atau bahasa sopan ini juga kan diaplikasikan dalam bidang perhotelan. Keigo sendiri punya 3 tingkatan yang wajib dipahami dan digunakan secara tepat. Yang pertama ada song keigo. Ini bahasa hormat yang dipakainya itu khusus untuk meninggikan posisi lawan bicara. Biasanya itu untuk berbicara kepada tamu atau atasan. Yang kedua, ada kenjogo. Ini kebalikan dari songkego, yaitu bahasa merendah. Dipakainya itu untuk membicarakan tindakan diri sendiri. Tujuannya untuk merendahkan diri demi menghormati tamu. Yang ketiga, ada teinego. Ini bahasa sopan standar pada umumnya. Ciri khasnya adalah penggunaan akhiran desu, masu, gozaimasu, serta penambahan awalan o atau go di depan kata benda seperti oriori atau go shukuhaku. Lalu masuk ke bagian 4, gutaiteki na sekyaku hoho. Di sini bakal dibahas contoh-contoh tindakan nyata yang harus dilakukan staf dalam menghadapi berbagai situasi spesifik sehari-hari di hotel. Yang pertama, kalau ngelihat tamu lagi celingukan atau kayak kelihatannya lagi nyari sesuatu di area hotel, langsung proaktif dan inisiatif untuk hampiri tamu tersebut dan tanya, "Nanika osagashi desho ka?" Lalu yang kedua, kalau ketika harus mengantar tamu atau memandu jalan tamu, jalannya itu sekitar 2-3 langkah di posisi depan sebelah kiri tamu sambil menyesuaikan ritme kecepatan jalan tamu tersebut. Yang ketiga, kalau berpapasan sama tamu di lorong, wajib berhenti dulu, biarin tamunya lewat, sambil kita eshaku atau membungkuk 15 derajat. Lalu yang keempat, kalau dipanggil sama tamu, segera respon dengan mengatakan, "Oyobi de gozaimasu ka?" Selanjutnya, ketika membawa tenimotsu atau barang bawaan tamu, bawanya itu harus dengan hati-hati dan pastikan diantar langsung sampai ke dalam kamar tamu. Lalu selanjutnya ketika harus menunjukkan arah dengan menggunakan peta, telapak tangan harus menghadap ke atas dengan keempat jari dirapatkan. Jangan menunjuk menggunakan satu jari aja. Lalu yang selanjutnya, ketika menyerahkan kunci kamar, pegang kuncinya itu dengan kedua tangan dan pastikan bagian depan kunci atau shomeng menghadap ke arah tamu agar mudah dilihat. Lalu yang kedelapan, jika terpaksa menggunakan elevator atau lift yang sama dengan tamu, aturannya adalah selalu dahulukan tamu untuk masuk dan keluar lift terlebih dahulu. Selain itu, hotel juga kan harus siap untuk melayani tamu yang
berkebutuhan khusus atau disabilitas. Jadi ketika berkomunikasi sama tamu pengguna kursi roda atau kurmaise, pastiin untuk agak nunduk supaya eye level atau tinggi mata itu sejajar sama mata tamu. Selanjutnya kalau ada shikaku shogai atau tamu tunanetra yang datang, segera samperin, terus tawarin bantuan juga secara proaktif, tanyain apa yang bisa dibantu gitu. Selanjutnya kalau untuk tamu lansia atau tamu yang berjalan menggunakan uwe atau tongkat di restoran, langsung aja diarahin ke meja yang posisinya paling dekat sama deiriguchi atau pintu keluar masuk supaya tamu itu nggak perlu berjalannya terlalu jauh. Nah, inti dari semua tindakan-tindakan tadi itu untuk memastikan tamu merasa tomate yokatta na, eh, atau bersyukur gitu udah menginap di hotel tersebut. Selanjutnya masuk ke bagian Dengwa Tayo atau etika telepon. Nah, menangani telepon ini butuh perhatian khusus karena tamu kan nggak bisa ngelihat ekspresi staff ketika ngangkat telepon. Ada 4 aturan ketika menelpon. Yang pertama, selalu siapin memo atau catatan dan hikyoge atau alat tulis di dekat telepon sebelum mengangkat gagangnya. Yang kedua, begitu teleponnya diangkat, hal pertama yang wajib dilakukan adalah nanoru, yaitu menyebutkan identitas hotel dan nama staf. Yang ketiga, kalau harus menyambungkan atau mentransfer telepon, pastiin untuk mengonfirmasi dan mencatat nama IT atau nama pengguna atau nama perusahaannya terlebih dahulu. Lalu, ketika menutup telepon itu wajib untuk menunggu sampai tamu yang meletakkan juaki atau gagang telepon terlebih dahulu. Kalau udah yakin tamu udah nutup telepon, baru deh staff boleh nutup telepon juga. Masuk ke topik terakhir di bab ini, yaitu kuremutayo, alias penanganan komplain atau keluhan. Karena mau sebaik apapun pelayanannya, komplain tuh ya pasti selalu ada. Dan cara hotel buat ngeresponnya itu yang sangat krusial. Ada 3 langkah standar atau SOP dalam menangani komplain dari tamu. Yang pertama, selalu mulai dengan minta maaf. Jadi perlu untuk terlebih dahulu meminta maaf atas fukai atau ketidaknyamanan yang telah dirasakan oleh tamu. Yang kedua, konfirmasi dulu mengenai geng-ing atau akar penyebab masalah tersebut dengan sabar dan teliti. Yang ketiga, secepatnya laporin detail kejadian tersebut kepada Shikiningsha atau penanggung jawab shift saat itu. Nah, meskipun penyebab kesalahan mungkin udah jelas berasal dari staf itu sendiri, tapi kalau bisa jangan pernah coba-coba untuk nyelesain masalah komplain tersebut sendirian tanpa lapor ke atasan. Karena bertindak sendirian itu malah beresiko buat fumang atau ketidakpuasan tamunya ini semakin menumpuk dan malah bisa memperburuk situasi. Oke, udah selesai materi bab 3 tadi sampai di situ. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Hai, sore dewa ijo. Kei deshita. Arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita, minasan.